Selamat datang, ini adalah video tentang tutorial penggunaan aplikasi database pesantren dan madrasah yang saya buat. Kali ini dengan judul kemadrasahan, subjudul aparatur madrasah. Data aparatur madrasah ini nantinya akan tampil di sini karena di situ ada wali kelas, kepala madrasah, dan juga akan tampil di beberapa printout seperti printout nilai dan lain-lain. Baiklah, untuk mengisi data aparatur madrasah kita klik di sini tombol aparatur. Data aparatur madrasah ini saya buat berdasarkan tahun ajaran, jadi Anda harus memperbaharuinya setiap tahun ajaran baru. Namun yang diperbaharui hanya data ini saja, sedangkan data personalia jika Anda sudah memiliki, Anda bisa langsung memanggilnya. Data personalia ada di sini, kita klik data personalia. Cara menginputnya sama saja dengan kita menginput data santri. Di bawahnya ada rekam pengabdian, jabatan apa saja yang telah dia miliki sebelumnya. Misalnya di sini Saudara Subhan 441, dia berada di Ibtidaiyah sebagai kepala madrasah. Contoh lagi misalnya di belakang ini Saudari Husnul Khotimah, Ustazah Husnul Khotimah 441, dia ada di Ibtidaiyah sebagai wali kelas 2. Kemudian pada 4142 dia ada di Ibtidaiyah sebagai kepala madrasah. 3940 ada di Ibtidaiyah sebagai wakil kepala madrasah, dan begitu seterusnya. Akan tampil jejaknya di bawah sini. Kemudian untuk input baru, Anda klik baru di sini. Saya tunjukkan sedikit, misalnya Usman, nicknya 3526052211, misalnya 880001 Bangkalan, kemudian Rosbaya Berbeluk Tambegan, misalnya seperti itu, Dusun Tambegan Timur, kode pos saya kosongkan. Kemudian pendidikan riwayat formal SMA, misalnya asal sekolah saya kosongkan dulu. Ini pesantren begini misalnya. Pengabdian, dia mulai mengabdi sejak kapan, misalnya saya klik begini, asal saja. Kalau belum berhenti tentunya jangan diisi. Kontak dan lain-lain, ini statusnya aktif, artinya dia masih aktif mengajar di lembaga ini. Oke. Selanjutnya kita panggil, kita input data wali kelas. Sebagai contoh, di sini ada tombol pilihan jabatan wali kelas. Wali kelas sanawiyah, misalnya sanawiyah kelas 2 belum ada. Kita panggil namanya, ini ada di bawah, Usman. Oke, di sini Usman, wali kelas 2 sanawiyah 441. Coba kita cek sanawiyah kelas 2 sudah tampil. Begitu juga dengan data-data yang lain. Jadi setiap tahun ajaran baru yang Anda lakukan hanya mengupdate data ini saja, sedangkan data personalia ini akan tetap ada. Di bawahnya ada jabatan apa yang pernah dia emban. Selanjutnya di sini Anda juga bisa mengekspor data ke Excel. Data ini wali kelas, ekspor ke Excel. Sudah tampil seperti ini. Anda bisa memanfaatkan ini untuk kepentingan-kepentingan tertentu, jabatan, wali kelas, tahun ajaran, tingkat kelas, dan seterusnya. Untuk input kepala madrasah kita klik di sini. Rupanya Ibtidaiyah sanawiyah sudah terisi 4142, misalnya Ibtidaiyah. Kita isi yang sanawiyah 4142, misalnya kepala madrasahnya Siti Khadijah, seperti ini, sanawiyah 4142.
Sanawiyah 4142. Ini Siti Khadijah sudah muncul. Wali kelasnya belum ada karena mungkin memang belum kita input. Coba kita cek 4142 wali kelas yang memang kosong. Seperti itu saja, cukup mudah. Yang Anda lakukan hanya mengupdate data ini saja. Anda tidak perlu mengetik data personalia dari awal karena sudah ada dalam database ini, sudah terekam jejaknya. Selanjutnya di sini ada tombol kepanitiaan. Anda bisa klik untuk mengisi data panitia, mulai dari panitia ujian. Datanya akan tampil pada rekap nilai nantinya. Data ketua panitia ujian. Kemudian ada panitia ini. Data ini diperlukan untuk kebutuhan print ijazah, tentunya jika Anda melakukan upgrade nantinya. Kemudian ada data upramer, ujian praktek mengajar, tentunya juga melalui fitur upgrade ini. Kita ketikkan saja misalnya sebagai contoh 4041 ibtidaiyah, kita ketikkan namanya ketua Usman begitu, sekretaris Mukafi misalnya, kemudian bendahara Hasani, seperti itu. Ini ada catatan jika Anda mau mengisikan. Klik OK, close. Seperti itu, cukup mudah saya kira. Mungkin sekian dulu video kita saat ini. Lanjut ke video berikutnya tentang input nilai. Terima kasih telah bersama kami.